Orang besar bukan cuma berpikir besar, tapi juga berjiwa besar. Ini makna berpikir dan berjiwa besar, perhatiin ini. Kali ini kita akan membedah prinsip-prinsip inti dari salah satu buku klasik yang luar biasa, Keajaiban Berpikir Besar karya David Schwartz. Yuk, siapkan diri Anda untuk sebuah peningkatan mental. Buku ini langsung dibuka dengan satu gagasan yang sangat kuat. Kalimat ini seakan menjadi fondasi untuk semua yang akan kita bahas, sebuah perubahan mendasar tentang bagaimana kita seharusnya memandang kesuksesan. Oke, ini dia agenda kita. Anggap saja ini sebagai peta jalan untuk meningkatkan sistem operasi mental Anda. Kita akan membahas 5 langkah kunci ini satu persatu. Nah, pertama-tama kita harus mendiagnosis dulu nih, apa sih masalah utamanya? Menurut Schwartz, penghalang terbesar kesuksesan kita itu ternyata bukan soal kurangnya bakat atau kesempatan, tapi soal seberapa besar kita berani berpikir. Seringkali kita sendirilah yang memasang pagar pembatas bahkan sebelum kita mulai melangkah. Biar lebih kebayang, di dalam buku ini ada cerita tentang seorang wiraniaga bernama Harry. Penghasilannya 5 kali lipat dari rekan-rekannya. Rahasianya apa? Bukan karena dia lebih pintar atau kerja lebih keras loh, tapi karena skala pemikirannya 5 kali lebih besar. Dia berani membayangkan hasil yang jauh lebih besar, dan itulah yang mengubah segalanya. Kita pasti sering dengarkan kalimat seperti, wah, persaingan di level atas itu ketat banget. Nah, Schwartz justru bilang itu cuma mitos. Kenyataannya justru lebih banyak ruang dan lebih sedikit persaingan untuk posisi-posisi puncak. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan orang sudah merasa nyaman berada di level menengah. Jadi, peluang terbesar itu justru ada untuk mereka yang berani berpikir besar dan membidik lebih tinggi. Oke, setelah tahu penyakitnya, sekarang kita masuk ke obatnya. Peningkatan pertama adalah mengaktifkan mesin keyakinan kita. Ingat, ini bukan sekedar berharap ya, tapi soal sebuah kepastian yang datang dari dalam diri. Schwartz punya analogi yang keren banget. Dia bilang, keyakinan itu seperti termostat di dalam diri kita. Fungsinya untuk mengatur setinggi apa pencapaian kita. Jadi, ini bukan angan-angan kosong, tapi benar-benar sebuah tombol pengatur yang akan memberi kita kekuatan, keterampilan, dan energi untuk terus maju. Nah, disinilah letak perbedaan krusialnya. Harapan itu sifatnya pasif, cuma sebatas semoga. Tapi keyakinan itu aktif. Keyakinanlah yang mengatakan, saya positif, saya bisa. Dan dari situlah kita jadi tahu bagaimana caranya. Ada satu studi kasus yang luar biasa di buku ini. Seorang pengusaha ingin menjual rumah mobil. Modalnya kurang dari $3.000. Pengalaman nol besar. Pesaingnya perusahaan-perusahaan raksasa. Satu-satunya aset yang ia miliki, keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa ia pasti bisa. Hasilnya, penjualan lebih dari $1 juta di tahun pertama. Ini bukti nyata kalau keyakinan itu bisa mengalahkan semua keterbatasan sumber daya. Oke, peningkatan berikutnya. Sekarang kita akan memasang semacam firewall untuk melawan salah satu virus paling berbahaya bagi kesuksesan, yaitu kebiasaan membuat alasan. Schwartz bahkan menyebutnya sebagai penyakit yang harus kita sembuhkan. Penyakit ini dinamakan excusitis. Ini adalah semacam kecanduan membuat alasan. Dan kata Schwartz, semakin sering kita membuat alasan, kondisinya akan semakin parah. Dan kita akan terus terjebak di level biasa-biasa saja. Nah, ada 4 jenis excusitis yang paling sering kita temui. Pertama, alasan kesehatan. Badan saya lagi kurang fit. Kedua, soal kecerdasan. Saya kan tidak sepintar dia. Ketiga, usia. Saya sudah ketuaan atau kemudaan. Dan terakhir, soal nasib. Saya memang lagi sial saja. Bahayanya, alasan-alasan ini terdengar sangat masuk akal. Makanya, langkah pertama untuk sembuh adalah dengan menyadari dulu kalau kita punya penyakit ini. Yuk kita bongkar salah satu alasan paling umum, usia. Banyak sekali yang berpikir, saya sudah terlambat untuk memulai. Coba deh lihat dari sudut pandang ini. Di usia 40, Anda itu baru memakai sekitar 40% dari tahun-tahun produktif Anda. Artinya, masih ada 60% lagi, masa-masa terbaik Anda justru masih ada di depan. Sekarang kita masuk ke peningkatan terakhir dan ini super penting. Kita akan menginstal antivirus untuk melawan musuh nomor 1 kesuksesan, rasa takut. Ini yang sering membuat kita lumpuh, tapi tenang, ada obatnya. Jadi pertanyaannya sederhana banget. Apa sih satu-satunya obat yang paling manjur untuk segala jenis ketakutan? Jawabannya cuma satu kata, tindakan. Itu dia. Saat kita ragu, saat kita menunda-nunda, rasa takut itu akan semakin besar.
Tapi begitu kita mengambil tindakan, sekecil apapun itu, rasa takut itu akan langsung menciut. Caranya juga sangat praktis. Hanya 2 langkah. Pertama, identifikasi dengan jelas, saya takut sama apa sih sebenarnya? Jangan mengambang. Kedua, langsung ambil tindakan nyata yang spesifik untuk mengatasi ketakutan itu. Oke, perangkat lunak mental kita sudah ditingkatkan. Kita sudah punya mesin keyakinan, firewall anti alasan, dan antivirus berbasis tindakan. Sekarang saatnya menjalankan program baru ini. Intinya, menjadi seorang pemikir besar itu artinya menjadi spesialis dalam menciptakan gambaran yang positif, optimis, dan penuh kemungkinan. Bukan hanya di dalam kepala kita sendiri, tapi juga di kepala orang lain. Ingat kutipan ini, seseorang adalah produk dari pikirannya. Jadi, kuncinya ada di tangan kita. Percayalah pada hal-hal besar. Atur termostat mental Anda ke level yang lebih tinggi. Nah, sebagai penutup, saya ingin melemparkan satu pertanyaan untuk Anda. Karena semua ini tidak ada gunanya kalau hanya menjadi teori. Pertanyaannya adalah, apa satu pikiran besar yang akan Anda wujudkan dengan tindakan mulai hari ini? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow akun ini ya.